Dengan frustasi, Einar menggebrak meja dan bertanya, apakah ia sudah menjadi sangat jelek? Bjorn kebingungan. Namun Einar langsung mengungkapkan keputusannya. Ia tidak bisa lagi masuk labirin bersama Bjorn. Einar menjelaskan bahwa seorang tetua kuil ahli pedang telah melihat bakatnya dan bersedia melatihnya. Pelatihan itu mengharuskannya tinggal di kuil selama 6 bulan penuh. Bjorn terkejut, tetapi memahami bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Einar. Einar berjanji akan kembali sebagai pejuang wanita terhebat dan cukup kuat untuk berdiri sejajar dengan Bjorn. Mendengar itu, Bjorn hanya bisa menarik napas panjang. Ia sadar tak bisa menghentikannya. Bjorn merenung bahwa selama petualangan mereka, Einar sering terpaksa hanya menonton dan itulah yang memicu keputusannya. Karena itu, Bjorn menyadari ia harus mencari anggota kelompok baru. Meski secara teori ia cukup kuat untuk bertarung sendiri. Namun mulai lantai 3 ke atas, dungeon menuntut kerja tim. Tidak peduli seberapa kuat dirinya, membersihkan dungeon sendirian adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, Bjorn berpikir bahwa akan lebih baik menemukan anggota dengan level yang seimbang untuk memburu monster di lantai atas. Dengan pemikiran itu, Bjorn mendatangi Raven. Penyihir itu menyambutnya dengan senang, berkata bahwa Bjorn akhirnya datang. Bjorn berpikir bahwa jika ia bisa bekerja sama dengan Raven, seorang penyihir peringkat 6, maka ia akan semakin dekat dengan tujuannya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Bjorn menyapa Raven. Raven dengan antusias bertanya, apakah Bjorn sudah siap? Sebuah kursi telah disiapkan untuk Bjorn sebagai bagian dari penelitian kali ini. Melihat kursi yang tampak menyeramkan itu, Bjorn bertanya-tanya dalam hati, apakah ia akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup? Beberapa menit kemudian, Raven menggeleng dan berkata tidak. Ia mempertanyakan penyihir macam apa yang mau bergabung dengan kelompok yang sebelumnya berisi 2 barbarian bodoh. Bjorn menjawab bahwa sekarang hanya ada 1 barbarian. Raven mengangkat jarinya dan menjelaskan bahwa jika Bjorn ingin mengajaknya bergabung, anggota kelompok lainnya setidaknya harus berada di peringkat 6. Selain itu, Raven menegaskan bahwa kelompok tersebut juga harus memiliki seorang pendeta. Hanya dengan syarat itu, ia akan mempertimbangkannya. Bjorn yang frustrasi mengatakan bahwa ia mengerti. Saat Bjorn berbalik untuk pergi, Raven dengan senyum kecil memprovokasi, mengatakan bahwa untuk membentuk kelompok seperti itu, Bjorn akan membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun. Dengan keringat di wajahnya, Bjorn berpikir bahwa seharusnya ia sudah tahu Raven pasti akan menolaknya. Namun Raven kemudian mengalihkan pembicaraan, menyuruh Bjorn menghentikan omong kosong dan melihat hasil penelitiannya tentang analisis esensi vampir. Bjorn yang membaca laporan itu bergumam bahwa isinya hanya klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah tanpa penjelasan rinci. Meski begitu, ia merasa itu tidak masalah karena ia sudah mengetahui statusnya dengan cukup jelas. Sistem kemudian menampilkan detail esensi vampir yang telah dikonsumsinya. Regenerasi, alami plus 45, kelincahan plus 15, ketahanan serangan fisik plus 12, sensitivitas mana plus 30, ketahanan terhadap matahari berkurang 12, kekuatan plus 15, ketahanan terhadap iblis plus 30, kekuatan jiwa plus 21, serta ketahanan terhadap kegelapan plus 12. Bjorn bergumam bahwa ia memang sudah menduga hasil ini. Esensi tersebut sangat kuat, terutama karena regenerasi alami, ketahanan iblis, dan kekuatan jiwa adalah atribut langka. Terlebih lagi, itu adalah esensi Guardian. Sistem kemudian melaporkan kemampuan pasif bernama Source of Darkness yang memberikan ketahanan terhadap kematian selama jantung Bjorn masih utuh. Selanjutnya, kemampuan aktif Sacrifice Seal yang meningkatkan atribut fisik secara proporsional berdasarkan jumlah makhluk hidup yang bersentuhan dengan darahnya. Skill kedua, Blood Owner, memungkinkan Bjorn menyerap kemampuan lawan untuk sementara saat mengonsumsi darahnya. Skill ketiga, Immortal, memberikan peningkatan regenerasi secara drastis seiring dengan nyawa yang hilang. Dengan tatapan penuh keyakinan, Bjorn menegaskan pada dirinya sendiri bahwa dengan Seal of the Immortal serta esensi Guardian yang kini ia miliki, ia pada dasarnya telah menjadi sebuah mesin penyembuhan yang nyaris tak bisa dihentikan. Bjorn sambil meremas lembar penelitian itu merenung bahwa ia telah memainkan permainan ini selama 1 dekade. Tetapi kali ini adalah pertumbuhan tercepat yang pernah ia alami. Bjorn pun menyatakan perpisahannya dan mengatakan bahwa ia akan pergi sekarang. Raven yang terkejut segera memohon agar Bjorn menunggu, karena ia ingin menanyakan sesuatu. Sambil mengangkat jarinya, Raven bertanya apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Ia menanyakan apakah Bjorn telah memasukkan sesuatu ke mulut vampir itu, karena Raven merasakan kekuatan ilahi saat kejadian tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Bjorn menyadari bahwa Raven sedang membicarakan air mata Dewi. Sambil mengorek hidungnya, Bjorn berusaha
berusaha mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa Raven mungkin hanya membayangkan sesuatu karena situasi saat itu sangat kacau. Bjorn merasa ia tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada Raven. Namun Raven tidak puas dengan jawaban itu. Ia menegaskan bahwa ia benar-benar melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Bjorn segera memotong pembicaraan dengan dalih bahwa ia lapar dan mengatakan bahwa ia akan pergi. Saat Bjorn beranjak pergi, ia bergumam dalam hati bahwa ia telah mengaktifkan mode barbarian untuk melarikan diri. Raven kembali memanggilnya agar menunggu. Dengan tubuh gemetar karena marah, Raven akhirnya memutuskan bahwa Bjorn pasti menyembunyikan sesuatu darinya dan ia berniat mencari tahu apa itu. Raven pun pergi ke perpustakaan dan mengambil sebuah buku. Ia bergumam bahwa dirinya telah menemukan pemahaman lengkap tentang rapture. Saat membuka buku tersebut, Raven teringat bahwa itu adalah teks kuno karya penulis tak dikenal yang bahkan belum terdaftar. Buku itu berisi informasi berharga tentang rapture dan ia merasa beruntung telah menemukannya sejak masih muda. Raven kemudian mencari halaman tertentu dan merasa sangat senang ketika akhirnya menemukannya. Namun sebagian teks tidak dapat dibaca karena tertutupi noda. Meski begitu, ia masih bisa membaca tentang masker emas dan air mata dewi beserta lokasinya. Raven lalu mengambil buku lain, teringat bahwa ia pernah membaca sesuatu tentang air mata dewi di dalamnya. Ia terkejut saat menemukan keterangan bahwa air mata dewi adalah peninggalan yang dapat dikonsumsi, meskipun sumber kekuatannya tidak diketahui. Dijelaskan bahwa ketika dihancurkan, air mata dewi akan menyebarkan berkah yang sangat kuat ke sekelilingnya. Tercatat pula bahwa 150 tahun lalu, selama keretakan dimensi, Kardinal Andron menggunakan ketiga peninggalan tersebut untuk menyelamatkan Paus. Itulah terakhir kalinya benda-benda itu terlihat. Raven terperangah, menyimpulkan bahwa itu memang peninggalan suci, dan ia telah melihat metode penggunaan yang sama pada hari itu. Dipenuhi kecurigaan, Raven bertanya-tanya apakah semua itu hanyalah kebetulan. Ia mempertanyakan bagaimana seorang barbarian yang baru saja mencapai usia dewasa bisa mengetahui lokasi air mata dewi, serta bagaimana Bjorn mampu menggunakannya. Kecurigaannya semakin dalam, hingga ia mulai bertanya-tanya apakah Bjorn sebenarnya adalah roh jahat. Beberapa menit kemudian, Bjorn telah kembali ke kamarnya. Dengan cemas, ia memikirkan tentang masker emas, sebuah item yang hanya bisa diperoleh dengan memenuhi persyaratan tertentu. Setelah mengalahkan Guardian di Blood Tinted Castle, masker tersebut memungkinkan penggunanya mengubah wajah kapanpun selama 1 bulan, dengan total 5 kali penggunaan. Bjorn menceritakan bahwa ketika ia masih memainkan Dungeon Stone, ia tidak tertarik menyesuaikan karakternya. Karena itu, ia hanya menjual item tersebut seharga 500.000 kristal. Namun kini Bjorn mengakui bahwa ini adalah dunia nyata. Ia pernah dipenjara atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Oleh karena itu, jika suatu hari ia harus meninggalkan kota ini, ia memutuskan untuk menyimpan masker tersebut untuk saat itu tiba. Sementara itu, sebuah kabar mulai beredar. Seseorang bertanya, apakah orang lain telah melihat berita tentang bubarnya Serikat Crystal Union? Kabar itu benar-benar mengejutkan, karena klan yang tampaknya baik-baik saja, itu tiba-tiba hancur dalam semalam. Teresia yang mendengar hal tersebut teringat bahwa Crystal Union adalah klan penjelajah yang berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Mereka menciptakan sistem komunikasi yang luas dengan menggunakan banyak batu pesan dan menyediakan berbagai fasilitas bagi para penjelajah lantai 1. Seorang pria dengan tatapan serius mencibir mengatakan bahwa sebutan baik-baik saja hanyalah omong kosong karena bagaimanapun mereka tetaplah penjelajah. Pria lain membalas dengan keras bahwa mereka sebenarnya hanyalah anak-anak haram. Sambil meminum birnya, Teresia menjelaskan bahwa pada awalnya mereka memang terlihat baik. Banyak warga biasa yang kesulitan membayar pajak diselamatkan oleh mereka. Namun setelah berkembang, mereka berubah. Mereka mulai mendiskriminasi orang luar dan secara rutin melakukan kejahatan terhadap para pemula. Teresia menambahkan bahwa apa yang terjadi pada saudara perempuannya hanyalah salah satu contoh. Ia enggan mengakui bahwa jika bukan karena barbarian itu, hal terburuk pasti sudah terjadi. Teresia mengakui bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu terhadap mereka. Tetapi kini ia merasa hal itu tidak lagi diperlukan. Seorang pria bertanya mengapa serikat itu bisa bubar. Pria lain menjawab, apakah ia tidak melihat beritanya bahwa semua itu ulah barbarian kebebasan. Mendengar nama itu, Teresia bergumam bahwa kebetulan tersebut terasa aneh. Pria yang berkeringat mengingat bahwa barbarian kebebasan adalah barbarian yang melarikan diri dari penjara untuk membersihkan tuduhan palsu, bahkan menyandera putri manajer distrik. Pria lain dengan mata terpejam menambahkan bahwa orang-orang mengatakan undang-undang baru tentang penjara tidak akan diberlakukan karena insiden tersebut
terlalu besar. Namun yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa barbarian itu hanyalah penjelajah peringkat 2. Ia baru saja keluar dari upacara kedewasaannya. Dengan tatapan muram, Teresia bertanya-tanya apakah hal itu mungkin. Namun ia memilih untuk tidak menyimpulkan apapun karena merasa itu akan menjadi terlalu banyak kebetulan. Teresia kemudian bertanya-tanya apakah Bjorn benar-benar telah mati. Ia berjalan menuju kamar Erwin, berpikir bahwa jika barbarian kebebasan itu adalah Bjorn, maka hal tersebut akan menjelaskan mengapa Bjorn tidak kembali selama seminggu. Teresia merasa cemas dan bertanya-tanya apakah ia harus mengatakan hal ini kepada saudara perempuannya. Teresia membuka pintu dan memanggil Erwin. Terlihat Erwin sedang duduk di atas tempat tidurnya dengan ekspresi suram di wajahnya. Adegan kemudian beralih kepada Bjorn yang sedang mencari anggota kelompok baru. Pria yang ia temui bertanya, apakah ada sesuatu yang spesifik yang sedang Bjorn cari? Bjorn menjelaskan bahwa ia membutuhkan tim dengan setidaknya 4 orang yang bekerja di lantai 3 atau lebih tinggi. Pria itu lalu meminta Bjorn menyerahkan kartu identitas serta rincian pribadinya. Bjorn pun menyerahkannya tanpa banyak bicara. Pria tersebut membaca dengan suara lantang, Bjorn Jandel peringkat 7. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Dengan wajah bingung dan terkejut, ia berseru bahwa Bjorn memiliki 5 bintang. Bjorn yang sama sekali tidak mengerti bertanya, apa arti semua itu? Pria itu langsung berdiri dengan gelisah, buru-buru mengelak, lalu bertanya balik, apakah ia barusan mengatakan sesuatu? Tanpa memberi penjelasan, ia segera menyerahkan daftar tim yang sesuai dengan permintaan Bjorn. Bjorn menghela napas, menyadari bahwa pria itu sengaja mengalihkan pembicaraan. Ia menduga itu pasti semacam kode internal yang digunakan oleh Guild. Namun selama mereka memperlakukannya dengan adil, Bjorn tidak terlalu peduli. Tiba-tiba, matanya terhenti pada sebuah nama di daftar tersebut. Beberapa menit kemudian, seorang pria berseru dengan gembira, "Itu benar-benar Bjorn. Orang itu adalah Hikurot." Ia mengaku sempat ragu karena Bjorn mencantumkan peringkat 7. Bjorn menatapnya dan menyapa dengan tenang, mengatakan bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Hikurot membalas dengan senyum lebar, mengaku senang bisa bertemu lagi, namun meminta agar pembicaraan detail ditunda karena masih ada 1 orang lagi yang akan bergabung. Merasa penasaran, Bjorn bertanya, apakah Hikurot sudah menemukan orang tersebut? Hikurot tertawa terbahak-bahak dan menjawab, belum, tetapi ia yakin orang itu adalah seorang penyihir, sehingga hampir pasti akan diterima. Bjorn terkejut mendengar ada penyihir yang akan bergabung dengan kelompok mereka. Ia bertanya-tanya bagaimana seseorang dengan latar belakang seperti itu bisa berada dalam tim ini. Sambil mengangkat tangannya, Hikurot menunjuk dan berkata, ya, orang itu ada di sana. Bjorn berbalik, mencoba mencari siapa yang dimaksud. Seorang pria kemudian melangkah maju dengan senyum ramah dan memperkenalkan dirinya sebagai Leor. Ia mengatakan datang karena ingin bergabung dengan kelompok mereka. Mereka pun saling menyapa. Hikurot bertanya apakah Leor adalah penyihir yang mereka tunggu. Leor justru balik bertanya, apakah Hikurot percaya pada kebetulan bertemu penyihir di waktu dan tempat seperti ini? Hikurot terlihat bingung, tidak mengerti maksudnya. Bjorn lalu menjelaskan bahwa Leor bermaksud mengatakan bahwa dialah penyihir itu sendiri. Mereka kembali saling menyapa. Hikurot tertawa dan memperkenalkan dirinya dengan lebih resmi sebagai Hikurot Murad, penjelajah peringkat 6. Leor dengan senyum lebar menyatakan bahwa ia adalah penyihir peringkat 8 dari keluarga kerajaan Rabdonia. Hikurot langsung terkejut ketika mendengar nama keluarga kerajaan tersebut. Bjorn yang mulai jengkel menjelaskan bahwa Leor bermaksud mengatakan ia tidak bekerja untuk menara sihir Will. Dalam hati, Bjorn bertanya-tanya mengapa Hikurot begitu sulit memahami hal sederhana seperti itu. Leor tampak berseri-seri dan berkata bahwa Bjorn cukup pintar untuk ukuran seorang barbarian, lalu bertanya, apakah ia boleh mengetahui namanya? Bjorn yang merasa dihina langsung bergumam kesal, menyadari bahwa Leor benar-benar mulai membuatnya jengkel. Bjorn pun memperkenalkan dirinya sebagai Bjorn Putra Jandel, lalu meminta Leor untuk duduk. Leor menuruti dan mengambil tempat duduk di hadapannya. Bjorn mengatakan ia akan langsung ke inti pembicaraan. Ia bertanya mengapa Leor ingin menjadi seorang penjelajah. Menurut Bjorn, ini adalah hal yang cukup langka bagi penyihir peringkat 8 untuk turun langsung menjelajah. Leor terlihat tidak cukup terampil untuk bekerja di lantai menengah atau atas, sementara menjelajahi lantai bawah jelas tidak menghasilkan banyak uang. Akan jauh lebih stabil dan menguntungkan jika Leor bekerja di kota. Leor menjelaskan alasannya dengan santai, mengatakan bahwa
Jawabannya sederhana. Ia memasang monokelnya lalu melanjutkan bahwa ia ingin menjadi penjelajah terkenal demi meningkatkan ketenaran keluarga Baron Martouan. Hikurot yang mendengar kata Baron langsung terkejut dan bertanya, apakah Leor adalah seorang bangsawan? Leor tersenyum dan menjelaskan bahwa suami dari saudara, perempuan ibunya adalah saudara ketiga dari istri Baron Martouan. Bion yang mendengar itu langsung kesal dan menyimpulkan bahwa pada dasarnya Leor hanyalah orang luar, bukan bangsawan sejati. Leor mengangkat tangannya dan menenangkan Bion, mengatakan bahwa ia tidak perlu gugup karena ia tidak berniat mengancam siapapun yang statusnya lebih rendah darinya. Bion semakin kesal. Dalam pikirannya, pria ini sudah mulai terlihat gila. Semakin Leor berbicara, semakin ia tampak seperti seorang penipu. Bion memperhatikan penampilannya, wajah tampan, rambut pirang, tinggi sekitar 160 cm, dan tubuh kurus. Leor mampu menggunakan sihir sehari-hari, sihir administratif, beberapa sihir kutukan, serta sihir es. Dari semua itu, Bion menyimpulkan bahwa Leor hanyalah penyihir peringkat 8 yang tidak berpengalaman, sombong, dan terlalu pandai berbicara. Meski merasa ragu, Bion akhirnya memutuskan menerima Leor. Ia tahu bahwa keberadaan seorang penyihir akan membuat orang-orang yang lebih baik tertarik untuk bergabung dengan kelompok mereka. Seiring waktu, harapan itu terbukti. Mereka mulai menerima kandidat yang jauh lebih berkualitas. Bion dan Hikurot bertemu 3 hingga 4 kali seminggu untuk meninjau dokumen dan menyeleksi anggota. Dengan pandangan serius, Bion menilai kandidat terakhir cukup layak. Meski begitu, Bion merasa kesal karena pada dasarnya ia yang melakukan sebagian besar pekerjaan dibandingkan Hikurot. Hikurot hanya tersenyum lebar dan dengan gembira menyatakan bahwa mereka akan menerima kandidat tersebut. Ia bahkan mengakui bahwa ia sempat khawatir Bion akan kembali menolaknya. Begitulah cara tim mereka akhirnya terbentuk sekaligus meningkatkan peralatan mereka. Terlihat Bion Jandel kini mengenakan perlengkapan barunya. Sang pustakawan terdiam sejenak lalu bertanya dengan bingung ada apa. Bion menatapnya dan balik bertanya apakah ia melihat sesuatu yang aneh, menawarkan untuk menjelaskan jika pustakawan itu benar-benar ingin tahu. Bion kemudian menunjukkan perisai berkilau miliknya dengan bangga, mengatakan bahwa itu adalah baju zirah dan perisai yang terbuat dari litinium. Sistem pun memberikan notifikasi. Bion telah melengkapi pelindung dada litinium, meningkatkan total tingkat item menjadi 270. Ia kemudian melengkapi perisai besar litinium, menaikkan total tingkat item menjadi 315. Terakhir, Bion melengkapi ransel yang dapat diperluas, meningkatkan kapasitas inventarisnya secara signifikan. Dengan penuh kebanggaan, Bion memamerkan ransel di punggungnya dan menyatakan bahwa itu adalah ransel yang dapat diperluas. Sang pustakawan dengan tatapan dingin memerintahkan Bion untuk melepaskan baju besinya karena ada keluhan dari pengunjung lain. Hal ini membuat Bion terkejut dan terpaksa melepasnya. Bion menduga bahwa pustakawan itu memang tidak suka lelucon. Beberapa menit berlalu, Bion meninggalkan perpustakaan dan melewati sebuah gang. Di gang itu, Bion melihat seorang barbar yang sedang tertidur. Bion bertanya-tanya mengapa ada seorang barbar di sini. Selain itu, mengapa barbar itu tidak membawa senjatanya. Bion menjelaskan bahwa setiap barbar selalu berjalan dengan senjata mereka, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuh mereka, tidak peduli seberapa lapar, miskin, atau kedinginan mereka. Bion pun mendekatinya dan memanggil barbarian itu. Barbarian tersebut sangat terkejut saat melihat kedatangan Bion yang begitu mengintimidasi. Dengan tatapan gelap, Bion mencoba menenangkannya dan meminta agar ia tidak khawatir karena Bion tidak berniat menyakitinya. Bion lalu bertanya di mana senjatanya dan apa yang ia lakukan di tempat ini. Barbarian itu dengan canggung menjelaskan bahwa ia tidak punya uang sehingga terpaksa menjual senjatanya. Bion bergumam bahwa barbar ini berbicara dengan nada formal dan bahkan menjual senjatanya sendiri. Sambil tersenyum lebar, Bion mulai menaruh kecurigaan pada barbarian tersebut. Kemudian Bion memperkenalkan dirinya sebagai Bion Putra Jandel. Pria itu tergagap kaget dan mengatakan namanya adalah Tarikan Putra Lien. Bion menyimpulkan bahwa pria ini adalah roh jahat sepertinya. Beberapa menit berlalu, Tarikan makan seolah-olah tidak ada hari esok. Ia mengambil mukbir dan dengan emosional mengucapkan terima kasih, mengatakan bahwa ia tidak akan melupakan apa yang telah Bion lakukan untuknya. Bion menatapnya sambil teringat bahwa Tarikan pernah mengatakan dirinya telah melalui upacara kedewasaan sebulan sebelumnya.
Dengan tatapan serius, Bjorn bergumam bahwa tarikan mengatakan dirinya tersesat dan tidak bisa masuk ke labirin. Namun Bjorn menduga bahwa tarikan sebenarnya melarikan diri karena terlalu takut menghadapi monster. Mengevaluasi situasinya, Bjorn berpendapat bahwa melarikan diri dari kerumunan barbar yang bersemangat memang mudah, tetapi masalah muncul setelah itu. Bjorn menduga tarikan mencoba mencari pekerjaan di kota, tetapi tidak ada yang mau menerima seorang barbar. Itulah kelemahan utama menjadi seorang barbar. Bjorn bertanya-tanya, apakah para pemain dikirim ke dunia ini karena telah membuka ruangan bos tersebut. Bjorn sangat yakin bahwa tarikan seharusnya tahu bagaimana para barbar diperlakukan di dunia ini. Namun mengapa ia tetap tidak masuk ke dalam labirin? Bjorn pun meminta tarikan untuk melanjutkan ceritanya tentang apa yang ia lakukan selama 1 bulan terakhir. Tarikan, sambil menundukkan kepala, mengakui bahwa ia tidak pernah masuk ke labirin lagi. Mendengar itu, Bjorn meledak dalam kemarahan dan bertanya, apakah tarikan sudah gila karena tidak masuk labirin lagi? Tarikan mencoba membela dirinya dengan bertanya, bagaimana ia bisa melawan monster tanpa senjata? Bjorn yang tidak habis pikir bergumam bahwa itulah alasan mengapa tarikan seharusnya pergi sejak awal. Bjorn pun bertanya-tanya, apakah tarikan tidak bisa memikirkan masa depan dan apakah ia pernah memainkan permainan ini sebelumnya? Tarikan dengan frustrasi memberitahukan bahwa setelah itu ia diusir karena kehabisan uang. Bjorn sudah menduganya. Tarikan melanjutkan curahan hatinya, mengatakan bahwa ia harus berjuang melawan dingin, lapar, dan sakit. Tarikan bahkan mencoba pergi ke tempat para barbar menginap, tetapi entah mengapa mereka justru mengucilkannya. Bjorn dengan tatapan serius bertanya-tanya, bagaimana Tarikan bisa bertahan selama 3 bulan hidup seperti ini. Hal itu membuat Bjorn merenung bahwa jika saja ia melarikan diri hari itu karena takut, ia yakin dirinya akan bernasib sama seperti Tarikan. Tarikan meminta Bjorn untuk mempertimbangkan ceritanya, menanyakan apakah Bjorn tidak merasa kasihan padanya dan apakah hal itu tidak membuatnya ingin membantu. Dengan antusias, Tarikan mengatakan bahwa mungkin sulit dipercaya, tetapi ia mengenal labirin dengan sangat baik dan yakin ia akan berguna bagi Bjorn. Namun Bjorn memotongnya dengan tegas, mengatakan bahwa ia tidak akan pergi ke labirin bersama Tarikan. Dengan wajah pucat, Tarikan bertanya, mengapa? Bjorn menjawab bahwa ia akan membantunya dengan cara lain. Sambil menyerahkan beberapa koin, Bjorn memberitahukan bahwa di sana terdapat 150.000 ibu kristal, lalu menyuruh Tarikan membeli senjata dan pergi ke labirin. Tarikan yang gemetar hebat berterima kasih kepada Bjorn, menanyakan apakah Bjorn benar-benar akan memberinya uang sebanyak itu. Tarikan kembali mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membalas Bjorn suatu hari nanti. Dengan tatapan gelap, Bjorn menyuruhnya pergi karena ia sudah lelah padanya. Tarikan berdiri dan mengatakan baiklah serta berjanji akan kembali lain kali. Bjorn langsung memotongnya, memperingatkan agar Tarikan tidak kembali lagi dan memanggilnya dengan nama Tarikan Putra Lien. Bjorn memperingatkan bahwa jika Tarikan kehilangan uang itu, ia harus membelanjakannya di labirin hingga menjadi kaya atau setidaknya mendapatkan cukup uang untuk membalasnya. Setelah Tarikan pergi, ia tidak boleh berbicara dengan Bjorn lagi. Dengan tatapan mengintimidasi, Bjorn menuntut Tarikan menjawab apakah ia mengerti. Tarikan pun menjawab, baik. Beberapa menit berlalu, Bjorn kembali ke kamarnya dan duduk di tempat tidurnya berpikir bahwa tindakannya barusan terasa agak menjijikan. Dengan kesal, Bjorn merenungkan masa lalunya saat ia pernah dibantu oleh pria pirang itu. Bjorn sangat yakin bahwa orang yang logis akan mengatakan dirinya bodoh karena telah membantu Tarikan. Sementara orang yang emosional akan kesal karena hanya itu yang bisa ia lakukan untuk menolongnya. Menurut Bjorn tidak ada dari mereka yang salah. Ia mengakui bahwa ini mungkin kemunafikan, tetapi itulah yang terbaik yang bisa ia lakukan. Karena itulah ia berharap Tarikan dapat bertahan. Adegan pun beralih ke hari masuk labirin. Sistem memberitahukan bahwa mereka telah memasuki gua kristal di lantai pertama. Mishaya tertawa dan berseru bahwa mereka akan memenggal kepala beberapa monster. Bjorn menilai bahwa Mishaya memiliki kebiasaan aneh, yaitu mengatakannya di akhir setiap kalimat. Bjorn menduga hal itu mungkin karena rasnya, tetapi ia belum pernah melihat seseorang seperti Mishaya sebelumnya. Hikurot bercanda mengatakan bahwa ia tidak bisa melanggar perintah sang putri. Mishaya dengan marah memprotes dan mengatakan bahwa ia sudah menyuruh Hikurot untuk tidak memanggilnya seperti itu. Brown yang memimpin barisan depan menginstruksikan agar mereka bergerak dan tetap dekat dengannya. Dengan itu, mereka memulai eksplorasi pertama mereka sebagai sebuah tim. Dengan bimbingan Brown, mereka mencapai portal lantai 2 dalam waktu 10 jam. Brown menyatakan bahwa seseorang
orang telah berhasil lebih dulu dari mereka. Sambil menundukkan kepala, Brown menghela napas dan mengatakan bahwa mereka sudah datang secepat mungkin. Bion yang melihat hal ini menganalisis bahwa itu sebenarnya adalah rekor yang baik, tetapi tampaknya Brown tidak puas. Bion menjelaskan dalam benaknya bahwa kemampuan penunjuk arah Brown dalam menemukan portal sangatlah baik, meskipun ia tidak berharap terlalu banyak karena Brown bukan seorang pemandu jalan. Brown mengajak mereka untuk masuk. Bion yang tidak senang dengan situasi itu bergumam pada dirinya sendiri bahwa sayang sekali ia tidak mendapatkan XP karena membuka portal. Ia merenung bahwa seandainya ia bersama Ainer, ia bisa mendapatkan XP tersebut dengan menggunakan bug untuk membuka portal. Namun Bion memutuskan untuk menyimpan cara itu sampai ia memiliki rekan tim yang benar-benar layak dipercaya. Sistem kemudian memberitahukan bahwa mereka telah memasuki sarang binatang di lantai 2. Brown mengungkapkan bahwa ia belum pernah terbiasa dengan baunya, tidak peduli berapa kali ia datang ke tempat ini. Mendengar itu, Bion berpikir bahwa area lantai 2 yang dapat diakses melalui portal di wilayah timur lantai pertama memang sesuai dengan namanya, karena banyak monster tipe binatang muncul di sini. Hikurot berbalik dan bertanya, apakah Leor baik-baik saja? Leor yang merasa mual meminta Hikurot untuk tidak berbicara dengannya. Hikurot menepuk lengannya sambil tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa sepertinya Leor memang tidak baik-baik saja. Misa dengan ekspresi jijik berkata bahwa bau di sini benar-benar menjijikan. Dari dalam pikirannya, Bion setuju bahwa bau di tempat ini memang menjijikan.